Oke, kita mulai ya. Perbedaan kalender Hijriah dan kalender Masehi ya, di Masehi dan Hijriah. Ini soalnya soal sekitar satu soal masuk di soal IPA, atau soal ya, atau soal masuk di soal IPA. Jadi tak perlu sulit menjawabnya karena ini juga ya nggak sulit lah, tinggal pahami konsepnya. Yang mana kalender Masehi, yang mana kalender Hijriah. Yang pertama, kalender Masehi itu nama lainnya adalah Samsiah ya. Nama lainnya adalah Syam. Syam itu bumi ya, bumi mengitari matahari. Jadi ini Syamsiah namanya. Nama lainnya Syamsiah. Kalau Hijriah bulan, ini bahasa lainnya adalah Komar. Komar itu adalah bulan, Komariah. Jadi bahasa lain dari Masehi adalah Syamsiah. Bahasa lain dari Hijriah adalah Komariah. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau dia Samsiah itu berdasarkan revolusi bumi, ya, revolusi bumi. Revolusi bumi itu adalah bumi mengitari matahari ya. Ingat, bumi mengitari matahari itu 365 hari lah. Tepatnya itu 365 hari. Ya, 365 hari. Sedangkan kalender Hijriah itu berdasarkan revolusi bulan. Ya, revolusi bulan. Revolusi bulan itu sebenarnya adalah satu bulan. Ya, satu bulan itu adalah 29,5 hari ya. 29,5 hari. Ya. 29,5 hari itu kalau dikali 12 nanti menghasilkan 354 ya. 354 ya, 29,5 hari. Kalau dikalikan 12 bulan dari Muharram sampai Zulhijjah itu menjadi 354 hari. Hati-hati di revolusi bulan ini. Kenapa? Karena berdasarkan kalender Hijriah itu berdasarkan revolusi bulan, maka nanti di soal nanti Ibu akan nanti diberikan jebakan. Satu kali revolusi bulan ditulisnya itu 354 hari. Salah ya, nanti ada jebakan soal nanti sering itu satu kali revolusi bulan, ya, satu kali revolusi bulan itu sama dengan 354 hari ya. Ini pernyataan yang salah ya. Kenapa? Karena bulan itu mengelilingi bumi itu hanya 29,5 hari setiap bulannya ya. Jadi bukan 354 hari, itu namanya satu tahun untuk kalender Hijriah. Sedangkan Syamsiah itu benar revolusi bumi adalah 365 hari. Nanti kita ke soalnya. Jadi ini salah ya. Satu kali revolusi bulan bukan 354 melainkan 29,5 hari. Oke. Lamanya saat kabisat 366, yang ini 355. Oke, tambah aja. Kabisat adalah tahun yang bisa dibagi 4. Ya itu Bu ya. Itu perbedaannya, perbedaan kalender Syamsiah atau Masehi dengan Hijriah. Kita ke soal ya. Kita ke soal, langsung ke soalnya. Langsung ke soalnya, di modulnya semua sudah ada, catatannya lengkap, jadi tinggal gampang lah ya. Kita ke soalnya langsung. Bagaimana cara menjawab soal ini kan? Oke, perhatikan berikut ini. Satu, disebut juga tahun Syamsiah ya. Disebut juga tahun Komariah. Yang kedua, berpedoman terhadap pergerakan bulan terhadap bumi. Yang keempat, pergerakan bumi terhadap matahari. Penentuan awal hari didasarkan pada pukul 00. Penentuan awal matahari terbit terbenamnya matahari. Oke, ya. Kita perhatikan di sini yang diminta soalnya adalah pernyataan yang benar tentang kalender Hijriah. Maka kalender Hijriah itu berdasarkan bulan. Bulan bahasa Arabnya adalah Komariah, Komar ya, Komar. Jadi pernyataan yang benar adalah yang kedua, maka yang dua yang benar, maka tinggal ini, tinggal ini, tinggal ini, maka disalahkan. Oke. Berpedoman pada bulan, maka yang ketiga benar. Berpedoman pada bulan, mengiling betul, berarti yang ketiga, semuanya tiganya, tinggal satu lagi. Berpedoman pada bumi, yang keempat, ini salah ya, empat salah. Penentuan awalnya pukul 00, ini untuk Masehi ya, atau Syamsiah. Jadi kalau dia 00 itu Masehi, sedangkan Komariah itu terbenamnya matahari. Berarti kalau maghrib itu sudah berganti hari, seperti lebaran kemarin. Itu kalau sudah maghrib berarti berganti hari. Maka jawaban yang benar adalah yang 6.
Jadi di sini jawaban yang benar adalah 2, 3, dan 6 ya. 2, 3, dan 6. Jawabannya C. Oke. Ya. Selanjutnya kita ke soal berikutnya, Bu ya. Jadi kalau nanti ada yang kurang jelas, nanti saya 3 soal, Pak. Boleh ngulang soal nomor 1 ya, kita ulang ya. Jadi jawabannya ini adalah 2 Komariah ya, Hijriyah tadi. Yang nomor 4, yang nomor 3 berdasarkan bulan. Sedangkan satu lagi yang nomor 6 setelah matahari terbit. Berarti jawabannya adalah 2, 3, dan 6. Oke, kita lanjut 3 soal dulu ya. Nanti kita bisa ulangin atau bertanya. Yang perhatikan pernyataan berikut ini. Nomor 1, didasarkan pada periode revolusi bulan mengelilingi bumi. Yang kedua, didasarkan proses bumi mengelilingi matahari. 1 tahun terdiri dari 365, 1 tahun terdiri dari 354. Jatuhnya hari raya Idul Fitri setiap tahun pasti berbeda. Hal ini tidak sama dengan perayaan hari Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Perbedaan ini karena tahun Masehi sesuai dengan, berarti yang tanya adalah tahun Masehi. Masehi tadi bumi, Syam artinya bumi mengelilingi matahari. Syam berarti bumi, nomor 2 ya, nomor 2. Maka yang ada duanya benar. Yang ada duanya benar dulu kan gitu. Cara menjawab soal saya ajarin cara yang ini biar supaya nanti di pedagogi di mana-mana salahkan dulu jawaban yang salah. Oke, kita lanjut. Yang bumi tadi terdiri dari 365 ya. 365 adalah Samsiah, 354 adalah Hijriyah, maka 2 dan 3. Maka yang ada 3-nya 2-nya benar. Ini salah, ini salah. Jadi jawabannya adalah yang ini. Ya. Jadi soal ini tidak begitu rumit ya. Untuk soal ini apa namanya? Soal dari kalender ini tidak begitu sulit karena tadi saya ulangin perbedaannya cukup mudah ya dipahamin perbedaannya. Kalender Masehi, Samsiah, Hijriyah, Komariah, revolusi bumi, revolusi bulan. Jadi berdasarkan beda dia kalau Masehi revolusi bumi, kalau Hijriyah revolusi bulan. 1 tahunnya, 1 tahun untuk kalender Masehi 365, 1 tahun untuk Hijriyah 354 ya. Lamanya saat kabisat 366, 3655. Nanti kalau penentuan harinya berganti hari ini pukul 00, ini maghrib atau terbenamnya matahari. Oke. Cukup mudah untuk memahami ini karena cuma 1 soal baik di pretest maupun di UP bagi yang member UP ataupun pretest. Oke, ke soal berikutnya, ketiga soal boleh tanyakan ya Bapak Ibu. 3 soal, nah, ya kita bikin dulu nih. Ini soalnya banyak nih. Nah, masih banyak lagi di bawah. Hari Raya Idul Fitri tahun 2015, 1 Syawal 1436 Hijriah jatuh pada tanggal 17 Juli 2015. Pada tahun sebelumnya, 1 Syawal 1435 Hijriah jatuh pada tanggal 28 Juli 2014. Perbedaan 1 Syawal tersebut disebabkan oleh, perbedaannya kenapa? Di sini kita pahamin. Perbedaannya di sini, kenapa bisa berbeda itu antara 1 Syawal tahun lalu sama 1 tahun depan itu berbeda karena terjadi nanti di tanggal kalender Masehi terjadi selisihnya 365 di Masehi dikurang 354 di Hijriah, maka nanti ada selisih 11 hari. Jadi kita makin lama makin maju hari lebarannya. Kemarin tanggal 21 April 22 lah, kita 21. Nanti besok 10 hari lagi, berarti 11 atau tanggal 12 April kita lebaran Idul Fitri lagi. Jadi ada selisih 11 hari ya. 11 hari. Itulah yang menyebabkan perbedaan tanggal di kalender Masehinya. Jadi perbedaan ini karena ada selisih hari antara Masehi dan Hijriah. Masehi lebih banyak 11 hari. Oke. Kita jawab soalnya. Karena 1 Syawal itu disebabkan oleh A, 1 tahun kalender Hijriah 365. Salah ya. Langsung salahkan. Karena Hijriah itu 354. Maka yang A kita salahkan. Yang B, jumlah hari dalam 1 tahun kalender Hijriah lebih banyak. Salah, lebih sedikit ya. Salah ya. Salah. Yang Masehi yang lebih banyak. Jumlah hari dalam 1 tahun kalender Masehi lebih banyak. Berarti ini benar ya. 11 hari. Betul ya. Ini langsung benarkan jawabannya C.
Yang D kenapa salah? Kalender Hijriah dan kalender Masehi memiliki jumlah hari yang sama. Ini salah. E, kalender Masehi dibuat berdasarkan rotasi bumi. Salah. Masehi berdasarkan revolusi bumi. Ya, salah. Bukan rotasi bumi. Oke. 3 soal yang sudah saya pahamin atau yang saya jelaskan. Apakah Bapak Ibu ada yang tanyakan? Silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya boleh diangkat tangannya dia di aplikasi Zoom ya, udah ada angkat tangan, nanti tinggal saya panggil aja. Kalau mau tanya juga boleh di chat. Juga Pak, boleh ngulang Pak, saya boleh aja, karena saya orangnya fleksibel. Malam pun saya embat biar supaya Ibu lebih cepat ngertinya. Ngulang lagi materinya. Ada yang menanyakan Bapak Ibu, apakah lanjut ke soal? Lanjut. 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 Ada yang Lanjut. Lanjut, Pak. Ada yang angkat tangan. Silakan yang angkat tangan, Bu. Hafizah. Nama saya Hafizah juga, Bu. Silakan, Bu. Oh, ini Pak, saya barusan masuk tadi keluar lagi. Jadi Bapak ngejelasin 3 soal, saya belum paham, Pak. Maaf, Pak. Oke, nggak apa. Mas Wiwin. Iya. Bu Iya, itu Wiwin. tadi pertanyaan saya tadi. Saya belum di ini, Pak, belum maksud karena saya barusan masuk tadi keluar Oke, lagi. nggak apa-apa. Saya ulangin perbedaannya, nanti kita jawab soal yang selanjutnya. Oke, Bu? Iya, sama ya. Soal selanjutnya sama aja. Saya mau lagi ya. Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Saya ulangin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perbedaan ini ya. Perbedaan judulnya adalah di kisi-kisi nanti. Membedakan kalender Masehi dan Hijriah. Ya, membedakan. Satu soal. Cuman hanya satu soal saja. Tidak banyak-banyak. Satu soal saja. Jadi catat aja satu soal kalender. Perbedaannya di mana yang baru masuk nanti bisa nih ya, yang baru masuk terlambat kali ini nanti bisa direkod aja, jadi ikut dilihatnya. Atau nanti malam bisa nyambung Pak, ya boleh aja, materinya tetap sama. Tapi kalau sudah ngerti, ya nggak jangan lagi ikut. Kenapa? Ya tinggal jawab soal aja lah. Nanti ada latihannya juga IPA nih. Oke. Perbedaan kalender Masehi dan Hijriah yang pertama, Masehi itu Samsiah, Hijriah itu Komariah. Samsiah berdasarkan revolusi bumi, Hijriah berdasarkan revolusi bulan. 1 tahun dalam kalender Masehi 365, 1 tahun dalam kalender Hijriah 354. Kalau 1 bulannya ini adalah 30 hari, ya. Kalau yang ini adalah 29,5 hari ya. Di 1 bulan revolusi itu adalah 29,5 hari. Dikali 12 maka hasil nanti ini. Oke. Kalau yang ini Masehi itu kabisannya 366, kalau Hijriah 355. Januari, Desember, ini Muharram, Zulhijjah. Kalau ini pergantian harinya pukul 00, Hijriah itu setelah maghrib atau pas maghrib itu terbenamnya matahari, maka sudah pergantian hari. Ya, itulah perbedaan Masehi dan Hijriah. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Nanti kita sambil-sambil ya, sambil-sambil dipahamin. Nah ini yang saya bilang nanti kena jebakan soal loopingnya. Kalender Hijriah biasanya digunakan umat muslim untuk menentukan tanggal perayaan hari besar seperti Ramadan dan Idul Fitri. Sementara itu, kalender Masehi adalah kalender umum yang sering dipakai sehari-hari mulai dari Januari sampai Desember. Mengapa hari-hari besar umat Islam setiap tahun bergeser lebih awal 11 hari pada tahun Hijriah biasa dan bergeser 12 hari pada tahun Kabisan? Ingat ya, bergesernya itu di kalender Masehi ya. Kalau di kalender Hijriah tetap aja Ramadan ya satu Ramadan, Syawal ya satu Syawal. Karena kita kebiasaan masyarakat Indonesia melihat kalender Masehi seakan-akan tanggal itu bergeser, padahal di kalender Hijriah tidak tetap berubah. Yang berubah itu bergeser itu di kalender Masehi. Kenapa bisa bergeser di kalender Masehi? Kita jawab, karena selisihnya itu 11 hari. Dari mana dapatnya? 1 tahun Masehi itu adalah 365, sedangkan 1 tahun di Hijriah itu adalah 354. Ketika kita melakukan hitungan operasi matematika pengurangan, maka kita kurangkan ini ada 11 hari selisihnya. Ya, sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. 11 hari selisihnya. Oke, kita jawab. Ya, kita jawab. Apakah ada alasan di sini yang bisa menjelaskannya? Oke, kita jawab. A, karena perhitungan awal tahun Hijriah berdasarkan
waktu pukul 00. Tidak ya. Hijriah itu setelah matahari terbenam. Maka yang A langsung salahkan. Jangan lagi lihat yang A. B. Karena dalam kalender Hijriah dikenal dengan tahun Komariah atau tahun Islam. Iya, bahasanya benar. Tapi tidak ada penjelasan hitung-hitungan. Maka ini masih rancu atau ragu-ragu yang menjawab yang B. Kenapa? Tidak jelas. Ya. Tidak ada penjelasan rinci tentang apa namanya dibilang tuh hitungannya. Yang C karena kala revolusi bulan adalah 29,5 hari sehingga jumlah hari dalam satu tahun Hijriah 29 kali setengah 354. Ya, ini bagus ya. Benar. Penjelasannya bagus karena satu tahun Hijriah itu satu bulannya adalah 29,5 setengah hari dikali 12 354 hari. Benar. Yang D, karena kalender Hijriah lebih panjang. Bukan ya, lebih pendek. Maka ini salahkan. Yang E, karena dasar perhitungan Hijriah adalah revolusi bulan atau peredaran bulan mengelilingi bumi selama 354 hari. Ya, ini jawaban yang menjebak. Kenapa yang E menjebak? E itu jawabannya menjebak. Kenapa menjebak? Perhatikan kata-katanya. Kenapa saya pilih yang C yang benar, sedangkan E salah? Perhatikan. Karena dasar perhitungan kalender Hijriah adalah revolusi bulan. Sampai sini benar. Sampai sini benar ya. Sampai situ benar. Revolusi bulan ya benar. Berdasarkan revolusi bulan. Ya. Atau peredaran bulan mengelilingi bumi selama 354 hari. Apakah bulan mengelilingi bumi satu kali revolusi bulan itu 354, Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Tidak, Pak. Salah ya? 9. Iya, 29,5 hari. 29,5 hari. Iya, maka ini menjebak dia, jebak ibu dengan kata-katanya, ya, maka ini salah. Yang B itu rancu, maka jangan jawab yang rancu karena tidak ada perhitungan. Maka yang C lah jawaban yang paling tepat. Karena revolusi bulan adalah 29,5 hari sehingga satu tahunnya 354. 54. Bisa dipahami Kali Ibu? Bisa. Bisa. Jadi jawaban yang C. Aman ya? Aman. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini udah bisa kita jawab nanti ya. Oke, kita jawab ini. Ini tadi juga nih. Ini soalnya oh enggak, ini soalnya beda. Jatuhnya hari raya Idul Fitri setiap tahun pasti berbeda. Misalnya hari raya Idul Fitri tahun 2022 jatuh pada tanggal 2 Mei dan tahun 2001 jatuh pada tanggal 12 Mei. Hal ini tidak sama dengan perayaan hari raya Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Berdasarkan ilustrasi tersebut, hal ini terjadi karena, oke kita jawab dulu. Jumlah hari pada tahun Masehi maju 11 hari dari tanggal tahun sebelumnya. Ya tidak ya. Iya, tidak ya. Yang maju itu adalah tahun Hijriah. Maka salah. Jumlah hari dalam satu tahun kalender Hijriah 365. Salah, Bu ya? Salah. Salah, Pak. Salahkan. Jumlah hari dalam satu tahun kalender Masehi adalah 365. Benar. Dan selisihnya kurang 11 hari. Salah ya? Salah. Pas 11 hari. Salah nih ya. Salah. Jumlah hari tahun Masehi mundur. Enggak, yang mundur maju itu adalah Hijriah. Salah. Jumlah, ya udah jawabannya E, ngapain lagi kan? Hijriah 354, Masehi 365. Ya Allah, leleh aku. 365. Dijawab ayah, Dek. Oke, saya mau dulu ya. Apa? Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jumlah hari yang E kenapa? 354, ini enggak terpotong nih, yang sedangkan Masehi 365. Oke, paham Bu? Paham. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini soalnya banyak ya. Ada lagi soal latihan Pak, ada, tenang aja. Saya jelaskan dulu habis modul IPA 1, maka besoknya akan ada latihan modul IPA 1. Jadi setiap hari ada latihan yang biar makin paham konsep. Oke, kita jelaskan lagi nih yang nomor selanjutnya. Hari Raya Idul Fitri, nanti latihannya di bawah nih. Ada berapa nih soal? 1, 2, 3. 3 soal aja. Hari Raya Idul Fitri tahun 1440 Hijriah jatuh pada tanggal 15 sampai 16 Juni. Sedangkan Idul Fitri tahun 1441 Hijriah jatuh pada tanggal 5 sampai 6 Juni. Perbedaan tanggal ini dikarenakan karena kalender Masehi, maka yang ditanya adalah kalender Masehi. Dibuat berdasarkan rotasi bumi. Salah Bu ya?
Salah ya? Salah. Revolusi bumi ya. Kalender Hijriah revolusi bumi ya, makin nggak nyambung soalnya. Salah. Dibuat Salah. berdasarkan revolusi bumi, bener ya? Salah. Hijriah revolusi bulan, bener ya? Ya. Berarti jawabannya C Benar. yang benar. Benar. Nggak usah lagi yang lain salahkan aja nih salah, ini salah. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Paham. Pak. Oke. Paham, Pak. Paham. Oke, kita lanjutkan ke soal ini. Ibu jawab sendiri nih soal yang saya analisa sendiri, buat sendiri. Nah. Bu, sama-sama. Jawab aja B apa A atau D, nanti dipesan boleh ya. Pesan nih boleh jawab di pesan, tinggal di pesan, klik pesan, tinggal klik aja jawabannya. B apa A apa B. Perbedaan bulan terhadap D. D. D, Pak. Iya, D. Penanggalan D. Komariah. D, Pak. D. D. Hal ini D. merupakan adalah penanggal Komariah revolusi bulan. Ya, betul ya. D ya. Iya, betul. Iya. D. Lanjut Bu ya. Jawab aja Ibu di pesan boleh, di langsung jawab juga boleh. Ya, jawab aja Bu. Jawab aja langsung pesan saya. C, C. Pak. C. C, Pak. C. D apa C apa B apa A yuk. C. C, Mana, Pak. Bu? Apa jawabannya? C. C. Saya D. C. C dulu C, ya. C. Berdasarkan C, hasil Pak. atas oleh, oh ya, ini berarti oleh ya. Kita jawab dulu jawabannya kan. Ini sama aja nih soalnya. Jumlah C, hari tahun C. Masehi lebih sedikit, salah. Jumlah hari kalender Samsiah itu Masehi, salah. Jumlah hari Komariah itu benar ya, Hijriah nih ya. Hijriah, ya betul. Jawabannya C ya. Iya. Oke, udah bisa nih. C ya, lanjut jawabannya C. C jawabannya. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, bagus. Bapak Ibu, lanjut kita ke soal berikutnya. Ya, hapus dulu. Dasar perhitungan kalender Masehi dan Hijriah yang tepat. D, Pak. Oh, Apa Bu? D apa B? B, B, B. Pola. B, B, B. Pola ya. B. Oke. Ya. Masehi revolusi bumi. Bumi. Hijriah B. bulan. D, revolusi bulan. Ya. Oke. Kalau dibilang nanti kosong-kosong itu Bu? Anu, apa Masehi? Masehi. Masehiah. Terbenam matahari. Hijriah. Hijriah. Oke, satu soal Bu ya. Satu soal Masehi, lipat dipastikan 001 itu. Masehi. Aman Bu ya? Aman. Aman, pelan-pelan aja. Ini Bu Aman, paham Pak. konsep. Soalnya gimana pun ganti, Ibu paham konsep, maka Ibu gampang ya. Gampang sekali jawab soal. Tapi kalau nggak paham konsep, maka kurang nanti. Makanya saya bikin modul tadi itu, materinya banyak modulnya tuh. Saya bikin per materi, biar apa? Biar Ibu mudah. Kalau sekaligus, pusing nggak Bu? Pusing. Ya. Jadi saya- belum baca modul, Pak. Iya, makanya saya bikin judulnya satu-satu. Kenapa Bu? Karena saya paham. Ini orang tua semua, sama kayak saya kan gitu. Tahu aja Bapak ini. Iya, saya paham lah, kita orang tua semua kan, punya anak, punya laki, punya istri ya sama lah. Kerjaan, jadi ya pelan-pelan aja, pelan-pelan asal dapat ya. Oke, kita lanjut Bu ya. Ini unsur Pak, boleh membedakan bertanya, apa ini? Membedakan unsur, campuran dan senyawa. Ini hanya Ibu nanti dipilih mengkelompokkan yang mana unsur, yang mana senyawa, yang mana campuran. Nah, itu gampang sekali, hanya mengkelompokkan. Gampangnya Pak, ya pahami dulu konsepnya kan gitu. Oke, pahami konsepnya. Unsur dan campuran ya. Unsur. Kalau unsur itu Bu, saya bikin dulu ya, biar enak ya. Unsur itu biasanya jenis gas ya, gas alam murni, sama jenis logam. Pahami dulu Bu ya, jenis gas dan jenis logam. Logam itu biasanya yang ada akhirannya titik-titik Paham Bu? Kalau dia yang gas ini biasanya akhirannya titik-titik N, ada NN-nya. Oksigen, karbon, nah, N, akhirannya N. Bisa dipahami Bu, yang mana gas, yang mana logam? Pokoknya ada akhirannya itu biasanya itu logam. Paham Bu? Yang biasa akhirannya N atau NEN itu biasanya gas. Itulah yang namanya unsur. Ya, boleh Ibu catat
Boleh, silahkan. Saya ngasih cara gampang. Cara ngapalnya. Kenapa? Karena nggak mungkin Ibu hafal semua ini kan? Kan nggak mungkin. Ya, caranya coba nih. Kalau Karbon, akhirannya N itu gas. Hidrogen, akhirannya IN itu gas. IN. Nitrogen, IN. Oksigen, IN. Ya. Sulfur, belerang. Ini sedikit aja lah nih ya. Fosfor. Satu lagi yang ada akhirannya OR. Itu gas Bu ya, OR. Nih ya. Fosfor, klor. Nah, itu namanya gas. Ya. Gas golongan 7A dan golongan 8A itu. 7A dan 8 kalau dalam kimia. Kita nggak usah ngapal-ngapal unsurnya kelamaan nanti. Akhirannya OR, titik-titik, akhirannya NIN itu namanya gas. Kecuali sulfur, belerang. Nah, akhirannya logam, natrium, kalsium, magnesium, emas, aurum, pera, argentum, platina, platinum, ferum, zinkum, helium. Yang on ya, on atau or itu namanya gas ya. Or on NN gas. Yang ada itu logam. Sampai sini paham Bu? Bapak Ibu, saya jelaskan. Paham, Pak. Paham. Ibu pahami aja. Yang mana gas? Yang mana unsur? Ya udah akhirnya or on atau EN atau Sudah? Ingat Bu, kecuali kuningan, nanti Ibu jangan sampai nih. Kuningan itu bukan logam, bukan unsur. Sekali lagi, kuningan itu bukan unsur. Kenapa? Dia pencampuran antara gabungan antara besi dan apa tuh? Unsur apa tuh? Kuningan Bu ya, kecuali kuningan ya. Nanti kita kesampingan kuningan. Kuningan bukan unsur, udah itu aja. Oke, senyawa Bu. Senyawa itu saya jelaskan dulu. Senyawa itu air. Air itu gini Bu. Kalau nanti ada air laut bukan senyawa ya. Kalau ada air aja senyawa. Tapi kalau ada air pakai embel-embel itu campuran. Paham ya Bu ya? Misalnya air soda itu campuran, air laut campuran, air sungai campuran. Tapi kalau air saja itu namanya senyawa. Paham Bu? paham Pak. Ya. Air ini nanti jenisnya banyak nih ya. Air ini senyawa Bu ya. Apalagi Pak? Si minyak, kawannya minyak. Minyak ya, kawannya minyak. Di dapur lah semua nih, kawannya garam ya. Garam, kawannya gula. Nah, kalau habis luka alkohol atau etanol yang ada ol atau etanol tuh itu namanya senyawa tuh. Air ini ya yang golongan minyak nih ya, yang golongan yang sering kita jumpain. Air, minyak, garam, gula, alkohol itu adalah senyawa. Paham Bu? Paham. Yang di dapur ya, di dapur. Pak. Ya silakan Bu. Oke, ya. Apalagi Pak? Ada asam-asamnya ya. Kalau ada depannya asam itu namanya senyawa. Asam asetat, asam cuka, asam klorida, asam itu namanya senyawa. Depannya asam itu namanya senyawa. Paham Bu? Kita main yang di dapur. Biasanya yang di dapur ini ada gampang kapalnya. Kalau kenapa? Karena ibu-ibu kan suka di dapur. Nggak apa-apa juga dapur juga, makan juga. Oke, air, minyak, garam, gula, alkohol, asam itu semuanya adalah senyawa. Lagi Pak, bagaimana bisa membedakan senyawa? Ingat, senyawa itu biasanya kata-katanya ada mengandung dua kata. Misalnya apa Pak? Karbon dioksida, dua kata. Karbon monoksida, dua kata. Nitrogen monoksida, dua kata. Kecuali amonia ya. Amonia itu satu kata Pak, tapi dia itu senyawa. Amonia, kecuali amonia ya. Garam dapur, natrium klorida, dua kata. Asam asetat, dua kata. Asam sulfat, dua kata. Asam klorida, dua kata. Asam natrium hidroksida, dua kata. Kalau dia dua kata, atau lebih dari satu kata, itu namanya apa Bu? Senyawa. Paham Bu? Paham. Oke, saya ulangin ya. Yang ada di dapur ada asam cuka, ada depannya asam, ada air, ada minyak, garam, gula, alkohol, atau etanol untuk obat-obatan, itu adalah namanya senyawa. Amonia itu biar enak ingatnya adalah air kencing kita, makanya bau. Air kencing itu tuh bau. Makanya itu kalau bau itu amonia berarti. Amonia itu namanya juga senyawa. Lagi Pak, gimana senyawa Pak? Namanya lebih dari satu. Contohnya
karbon dioksida, nitrogen monoksida, asam sulfat, asam asetat, kalium hidroksida, kalsium hidroksida. Katanya lebih dari satu kata itu namanya senyawa. Yang di dapur sama katanya lebih dari satu kata dan yang kita buang air kencing amonia. Paham Bapak Ibu? Paham. Oke. Bisa ya? Pak, Paham, yang mana Pak. campuran, Pak? Oke, campuran itu adalah, saya ulangin, campuran itu adalah elemen avatar. Apa aja Bu yang avatar, Bu? Air, tanah, ya. Avatar, kalau kita dulu nonton avatar, pernah, Bu? Avatar. Tanah, ya. Tanah, udara, ya. Air laut, ya kan, Bu? Air sungai, tanah, udara, air laut, baru air sirup, baru yang campur-campur lah, tanah, udara, air parit, itu namanya campuran lah itu. Kopi, ya, kopi, teh, ya, apalagi Pak, ya banyak, kopi, teh dan lain-lain itu namanya campuran, ya, campuran. Air sirup, pokoknya itulah, ya, itu namanya tanah, udara, air laut, itu namanya campuran. Campuran nanti ada dua macam, Bu. Nanti soalnya campuran ada dua macam. Campuran homogen sama campuran heterogen. Bedanya di mana? Kalau homogen itu sama. Sama gimana maksudnya, Pak? Susah membedakan yang mana air dengan garam kalau dicampur. Susah nggak, Bu? Susah. Kalau air panas taruh garam atau taruh gula, air gula dicampur, kita pakai mata biasa bisa nggak bedakan air dan gula di situ? Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti itulah homogen. Paham, Bu? Paham. Kalau nggak bisa membedakan yang mana air dengan gula, maka itu homogen. Tapi kalau bisa membedakan, maka itu heterogen. Bisa nggak kita campur air, campur kopi? Bisa nggak kita bedakan kopi dan airnya? Bisa nggak, Bu? Bisa mengendap. Endap dia, maka itu namanya heterogen. Ada nampak endapannya, itu namanya heterogen. Paham, Bu? Paham. Kalau masih nampak yang mana air beda-bedakannya, itu masih heterogen. Lebih enak gimana, Pak? Lebih enak gini. Kalau zat itu terlarut dia seluruhnya ke air, sama seperti air dia, maka itu homogen. Tapi kalau nggak sama warnanya macam air, itu namanya Heterogen. Paham, Bapak Ibu? Paham. Oke, sudah ya. Saya ulangin. Saya ulangin biar supaya lebih paham. Unsur atau diulang biar supaya lebih enak. Itu unsur antara gas dan logam. Gas itu akhirannya or atau on atau n atau in. Contohnya Pak, karbon, hidrogen, oksigen, neon, argon. Itu namanya or atau on, itu namanya gas. Ya. Atau apalagi yang ada ornya, fosfor, klor, itu namanya gas. Logam itu unsur yang ada umnya, magnesium, kalsium, perak, argentum, platinum, besi, ferum, zinc, argentum, aurum, itu namanya yang ada umnya, namanya logam. Logam dan gas biasanya senyawa. Unsur. Unsur ya, gas dan logam biasanya unsur. Kecuali logam apa? Logam itu kecuali kuningan ya. Kuningan itu bukan unsur. Ingat, kuningan. Senyawa itu adalah yang di dapur. Asam, air, minyak, garam, gula, alkohol itu yang di dapur. Sama air kencing yang kita keluarkan amonia itu biasanya itu senyawa. Apalagi Pak? Namanya dua, karbon dioksida, karbon monoksida. Garam dapur, asam asetat, asam klorida, natrium hidroksida itu semuanya senyawa. Oke. Campuran adalah avatar, tanah, udara, air laut, air sungai, air peceran itu namanya semuanya kopi, air garam, air gula itu namanya campuran. Oke. Ada campuran homogen langsung bisa dilihat, nggak bisa dilihat oleh mata seperti air dia. Kalau heterogen nampak dia masih bisa bedakan atau ada endapannya. Oke, kita ke soal. Ya, kita ke soal. Bismillah. Ini dia soal. Berdasarkan tabel tersebut, nama benda yang dapat digolongkan unsur. Ingat Bu, unsur. Unsur itu gas dan logam. Yang mana tadi belerang, ini gas. Benar ya, dua berarti. Klorin. Emas, ya. Klorin. 256. Ya, Pak, ini soalnya Pak, jawabannya nggak ada Pak Bu. Kenapa?
karena ini soalnya direvisi, diganti lagi di soalnya, di bawah soalnya nih. Oke, kenapa ini amonia nggak masuk, Pak? Nanti ada latihannya. Karena amonia termasuk senyawa. Senyawa, senyawa, senyawa. Senyawa. Jawabannya nggak ada, Pak. Iya, kalau nggak ada jawaban seperti, misal Bu ya, ini saya kasih tahu soal UP ini, walaupun dia nggak ada jawaban, tapi Ibu harus mencantumkan ada 256. Ibu pilih mana? C. C, bagus. C, Pak. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Kadang-kadang soal UP itu satu soal atau dua soal itu kadang-kadang perlu direvisi. Nanti di soal berikutnya dia pasti memperbaiki, ya. Jadi ini soal UP asli, jadi diperbaikilah di soal selanjutnya, dia perbaikin di sini soalnya, ada soalnya digantinya amonia itu masuk senyawa. Ya, ini jawabannya mau nggak mau ini C. Paham Bapak Ibu kalau ketemu soal seperti ini? Paham. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini kelompok zat di bawah ini merupakan senyawa yang namanya 2. Pak, ada Senyawa. 2 di sini. Nah, kita bedakan dulu. Air. 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 Coba ini, yang A, Alkohol. hidrogen itu unsur kan? Iya. Udara apa? Udara. Campur. Campuran. Senyawa, Pak. Campuran. Campuran. Unsur. Ya, U itu unsur ya. Ini salah ya. Harus senyawa semua. Natrium, logam kan, Bu? Iya, logam. Unsur. Ya, Karbon, logam. unsur. Unsur. Fosfor, Unsur. Unsur. Fosfornya. Salah ya. Ini unsur semua. Salah. Yang bisa senyawa. Air, senyawa. Air senyawa. Besi, logam. Logam. Unsur. Unsur. Tenaga, logam. Unsur. Salah ya. Iya. Nyawa semua. Alkohol tadi. Senyawa. Air. Air. Isinya di dapur. Senyawa. Semuanya di dapur ini. Air teh, Bu. Campuran. Air sirup. Sirup campuran. Air laut. Campuran. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Nah, Zat kimia ini yang semuanya termasuk unsur. Unsur aja Bu ya, unsur. Emas, logam. Unsur. Tembaga. Udara. Campuran. Air. campuran. Senyawa. Oksigen, logam. Unsur. Merah, gas. Unsur. Unsur air. Senyawa. Air senyawa. Gula aja, senyawa. Oksigen. Unsur. Perak. Merah unsur. Unsur. Ada jawaban ini kayaknya nih. Ini salah ya. Iya. Tembaga. Unsur. Unsur. Timah. Unsur. Unsur. Udara. Campuran. Nah, kayu. Apa? Kayu. Campuran tanah. Campuran air. Campuran. Senyawa. Maaf, saya ganti nih kuningan pula sini. Saya ganti Bu ya, maaf Bu. Emas, maaf ya, saya ganti. Besi, logam. Unsur. Unsur. Emas unsur. Tembaga perak unsur. Benar. Paham apa Ibu? Tadi saya kuningan pula bikin, harusnya saya ada jawaban E ya, kuningan itu jebak. Jadi kuningan bukan Bu ya. Lanjut ya. Lanjut. Kopi besi, kopi Bu apa kopi Bu? Campuran. Hidrogen. Unsur. Unsur. Asam. Senyawa. Udara. Campuran. Oksigen. Garam di dapur. Unsur. Senyawa. Campuran aja Bu. Satu sama 1/4. Paham Bu? Paham, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Ibu kerjaan sendiri. Oh, satu lagi saya. Saya mau dulu ya. Satu lagi saya mau dulu, satu lagi saya nih. Ibu-ibu pas soal aja. Zat berikut yang ketiganya campuran. Saya jelasin dulu ya. Campuran. Air laut, campuran. Susu, campuran. Santan, campuran. Ya udah A. Emas, unsur.
tembaga unsur, perak unsur, baja unsur, air teh campuran, oksigen itu gas, itu unsur. Kopi itu campuran, tanah campuran, besi unsur. Karbon dioksida 2 nama, itu namanya senyawa. Asam cuka 2 nama, senyawa. Air juga senyawa. Ini salah. Jawabannya adalah yang A. Paham Ibu ya? Paham. Oke. Paham, Ibu Pak. bisa jawab soalnya di modul yang ini. Ibu bikin aja nanti. Jawabannya boleh Ibu ketik, boleh Ibu Unsur jawab. udara. Ya. Udara Ya, maaf Bu ya, nanti bersih, kalau 26. 2, 2 dan 6, Pak. B. uang. B 2, 3, 6. Oke, Besi, saya oksigen, catat lagi ya. dan mat. Perhatikan berapa yang berikut. Udara. Udara saya mau dulu. Jawabannya B dijawab B, saya mau dulu. Udara campuran. Oke, saya mau dulu ya. Udara campuran dari jawaban B ya. Besi unsur. Oksigen unsur, cuka itu senyawa, tanah campuran, emas itu unsur. Yang diminta unsur, maka jawabannya 2, 3, 6. Iya, benar sekali Bu. B. Ya, benar sekali. B. Oke, paham Bu ya? Lanjut kita ke soal berikutnya. Ibu jawab aja langsung, diboleh. Ibu jawab boleh, nanti saya muat, saya jelaskan lagi. Silakan Bu, jawab aja. Bu boleh jawab langsung. Nanti C, Pak. C. C, Pak. C. C. Simpan jawabannya C. C. Oke, silakan baca dulu. Saya simpan untuk jawabannya C, nanti saya jelaskan. Oke, C, C Pak. semua ya. Ya, saya jelaskan. Diketahui air senyawa, besi Air senyawa, unsur, besi cuka unsur, senyawa, cuka udara campuran, senyawa, udara oksigen campuran, oksigen. unsur, Unsur, glukosa, glukosa itu senyawa. gula ya. Gula ya, senyawa. 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 Nyawa. Di antara yang unsur, yang diminta unsur maka 2 dan 2 dan 5. 4. Oke. 2 dan 5 ya, C. Bisa dipahami Bu ya? Lanjut ya. Bisa. Lanjut Pak. kita ke soal berikutnya. Di dalam kehidupan kita sering menggunakan benda-benda. Ibu jawab sendiri. Yang tergolong Senyawa. senyawa. Senyawa berarti Air, tanah, udara. B. B. B, Yang di Pak. dapur. Di dapur. Iya, Pak. B. B. Alkohol, gula, B. minyak goreng. B. Paham Bapak Ibu? Paham. Saya jelaskan lagi. Air campuran. Senyawa. Air, senyawa, Tanah. tanah, campuran, Campuran. udara, campuran. Senyawa. Senyawa. Yang di dapur. Besi. Besi, Logam. Unsur. aluminium, Ah, kuningan itu senyawa Bu ya. Iya, Perunggu. perunggu, unsur. Unsur. 2 nama. Nyawa. Nyawa. 2 nama. Senyawa. Samcuka. Oke. Paham Bu? Paham. Lanjut. Kita ke soal satu lagi Bu. Campuran Campuran itu gula pasir, gula pasir, air murni, gula. Empat. Dan 3. Iya, betul. Dengan 3. Air Air murni laut. sama dengan air Bu ya. Iya. A2O Senyawa. namanya. Oke. Ya, ada 3. Paham Bapak Ibu semua? Paham. Oke, tinggal satu materi lagi. Nanti malam yang boleh yang hari ini saya bilang ya. Kalau hari ini belum ngerti, maka malam lah Ibu masuk lagi Pak boleh. Ya boleh aja, saya fleksibel ya Bu ya. Nah, Ibu bisa ambil waktu malam atau siang tergantung jadwal Ibu masing-masing Bu ya. Kenapa saya bikin jadwal 2 itu? Karena biar Ibu fleksibel, saya fleksibel. Paham Bu? Paham. Oke. Lanjut Bu ya. Lanjut kita ke apa nih? Langkah-langkah metode ilmiah. Saya mute lagi. Saya mute dulu Bu ya. Saya mute dulu Pak Ibu. Mohon maaf. Langkah-langkah metode ilmiah. Oke. Saya bikin yang ini juga boleh dihafal. Yang ini juga boleh dihafal. Cara ngapalnya gimana Pak? Nah, saya nggak mau cara ngapal ya. Saya maunya yang gampang-gampang aja. Ya. Langkah-langkah metode ilmiah. 1. Masalah. Ya. Masalah dulu. Ya. Masalah. 1, 2 masalah. 3, 4, 5 itu adalah teori ya, teori. Literatur, hipotesis, variabel, teori. Masalah, mana teorinya? Tinggal cari teorinya. Menetapkan prosedur kerja mengolah ini adalah namanya praktik atau namanya percobaan ya. Masalah, teori, lakukan percobaan. Oke. Simpulan, menguji kesimpulan adalah namanya hasil ya. Itu namanya kesimpulan lah. Itu namanya hasil pengolahan data, kesimpulan. Di masalah, ada teori, ada percobaan, kesimpulan. Itulah cara terbaik menghafalnya.
Masalah teori percobaan kesimpulan. Kenapa? Karena seperti ini cara ngapalnya saya kasih aja masalah teori percobaan kesimpulan. Kenapa cara ngapalnya seperti ini? Karena itu yang lebih mudah untuk dihafal. Nanti mau urutannya nanti gimana? Cari dulu. Kalau misalkan soal nanti mengurutkan, maka yang pertama Bapak Ibu cari masalah. Ya, cari dulu masalah. Masalah itu yang pertamanya adalah identifikasi, merumuskan. Setelah dapat masalah, maka teorinya. Teori yang pertama itu cari dulu bukunya apa. Dapat bukunya, literatur namanya, baru hipotesiskan. Setelah hipotesis, maka kembangkan apa yang variabel yang menentukannya. Oke. Ya. Setelah teorinya dapat, maka lakukan percobaannya. Caranya, bikin dulu prosedurnya atau rencana percobaan. Lakukan percobaannya sambil mengumpulkan data. Setelah itu, baru Ibu ngolah data. Ya, saya ulangin. Setelah habis teori, maka lakukan percobaan. Jangan dulu lakukan percobaan, tapi buat dulu prosedur percobaannya. Buat prosedur, lakukan percobaan, maka setelah itu kumpulkan data. Maka setelah kumpulkan data, maka habis itu analisa data. Ya, setelah analisa data, maka buatlah kesimpulan. Habis itu ujilah kesimpulan, baru publikasikan. Ya. Jadi hafalnya 4 aja. Masalah, teori, percobaan, kesimpulan. Saya ulangin. Masalah, teori, percobaan, kesimpulan. Tinggal mainkan urutannya nanti. Oke. Sampai sini yang sudah saya jelaskan, apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Masalah, teori, percobaan, kesimpulan. Apa aja Bu? Belum, Pak. Oke, saya ulangin ya. Langkah-langkah metode ilmiah itu yang diminta nanti adalah soal bagaimana Ibu mengurutkan langkah-langkah metode ilmiah. Cara ngapalnya adalah, ini kan banyak. Cara ngapalnya adalah masalah. Masalah itu nomor 1 dan 2. Identifikasi dulu, baru rumuskan. Setelah ada masalah, cari teorinya. Teori itu adalah literatur, hipotesis, variabel. Literatur, hipotesis, variabel. Soalnya ini gampang Bu, cara cepatnya ada lagi nanti. Nomor yang habis teori, maka lakukan percobaan. Percobaan itu susun dulu rencana, baru lakukan percobaan, kumpulkan data, dan analisis data. Setelah itu buat kesimpulan. Buat kesimpulan, setelah buat kesimpulan, uji kesimpulannya, baru mempublikasikannya ke dalam hasil penelitian. Bicara ngapalnya masalah, teori, percobaan, kesimpulan. Masalah, teori, percobaan, kesimpulan. Kenapa saya bikin cara cepatnya, Bu? Nanti di soal Ibu langsung terngiang-ngiang itu gampang. Tapi kalau Ibu hafal 1-11 ribet, ya kan, Bu? Ya, saya bikin aja yang enak. Masalah, teori, percobaan, kesimpulan. Lebih mudah ngapalnya. Oke, lanjut ke soal Bapak Ibu. Biar mudah. Iya, Pak. Ingat, literatur ini bahasa lainnya adalah mengumpulkan informasi, Bu ya. Teori itu kumpulan informasi, paham Bu? Iya, Oke, Pak. kita lanjut ke soalnya. Soalnya nanti ini ada seperti ini soalnya. Hati-hati soal ini. Soalnya hati-hati. Bisa kejebak yang C. Oke, caranya perhatikan dulu. 1, mengomunikasikan hasil. 2, merumuskan masalah. 3, menganalisis data. Saya mau dulu Bu ya. 4, mengumpulkan informasi. Oke. 6, hipotesis. 7, kesimpulan. 8, percobaan. Setelah menyusun hipotesis, apa yang dilakukan? Oke. Setelah menyusun hipotesis, apa yang dilakukan? Setelah menyusun hipotesis, maka yang dilakukan adalah variabel. Tapi variabelnya nggak ada. Ya. Atau percobaan. Ya, kalau habis hipotesis berarti percobaan. Cari yang percobaan. Berarti nomor 8, merencanakan percobaan. Setelah melakukan percobaan, maka habis itu lakukan percobaan di nomor 4. Duluan 8 yang di depan, saya ulangin ya. Setelah menyusun hipotesis ya, variabel sini nggak ada, ya. Maka menetapkan prosedur kerja atau percobaan. Maka nomor 8 ya, nomor 8 yang benar. 8 duluan, maka Ibu jangan jawab lagi A dan B. Kenapa Pak? Salah. Kita nggak usah lagi memperhatikan A dan B. Setelah percobaan, setelah merencanakan percobaan, pastilah melakukan percobaan. Nomor 4 diambil, ya nomor 4. Maka 4. Oke, semuanya 4 Pak. Ya 4, 4, 4. Benar semua.
Oke. Setelah melakukan percobaan ngapain? Iya. Yang 5 salah. Mengumpulkan informasi itu bukan itu. Ini literatur ya. Salah. Yang 5 salah. Maka ini salah yang 5. Awas kejebak yang C ya. Oke. Berarti yang mana lagi? Ini 3 nih. 3 sama 3. Berarti masih benar. 3 sama 3 ya. 3 sama 3 masih benar. Oke, 3 sama 3 masih benar. Saya jelaskan dulu Bapak Ibu ya. Saya mau dulu yang lain. 3. Berarti tinggal antara 7 atau 1 dulu. 7 atau 1 dulu. Bandingkan. Setelah nomor 3 adalah data. 7 dulu apa 1 dulu? Tinggal bandingkan aja Bu. 7 dulu atau 7 dulu. 7. Maka Membuat sudah kesimpulan. jelaslah jawabannya E. Itulah enaknya soal ini. Ya, jawabannya E. Hanya bandingkan. Nah, saya akan ke soal lain dulu. Nanti bisa tanyakan. Ya. Saya ulangi soal yang ini sekali lagi. Setelah melakukan hipotesis katanya. Berarti kalau habis hipotesis, habis teori berarti percobaan. Cari yang percobaan. Percobaan. Rencana dulu apa lakukan dulu? Rencana dulu lah. 8. Maka yang A salah, yang B salah. Habis rencana lakukan. 4 benar. Oh, ini 4 nih benar. Tinggal bandingkan 3 sama 5. Mengumpulkan informasi sama hasilnya dengan literatur. Informasi itu teori, maka beda. Ini salah, 5 salah. Oke. Salah. 3 dan 3, ya 3-nya benar. Menganalisis data. Oke. Bandingkan 7 atau 1 dulu. Membuat kesimpulan atau laporkan hasil, ya buat dulu kesimpulan. Maka 7 baru 1. Maka jawabannya E. Oke. Sudah saya ulang 2 kali. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan langkah-langkah metode ilmiah ini. Menentukan variabel, mengumpulkan data, menetapkan prosedur kerja, menetapkan hipotesis, mengolah data. Setelah merasakan adanya permasalahan dalam pembelajaran yang dialami oleh Pak Amin, kemudian merumuskan masalah penelitian, selanjutnya langkah apa lagi katanya. Setelah masalah ada, maka lakukanlah namanya teori ya. Teori dulu. Teori di sini adalah yang duluan adalah hipotesis dulu. Kenapa? Literatur, hipotesis, variabel, LHP. Maka hipotesis dulu. Kenapa? Literaturnya nggak ada. Ya, 4 dulu. Ya udah, jawaban yang ada 4-nya di awal berarti benar. Salah, salah. B jawaban langsung. Bisa dipahami Bapak Ibu? Paham kok. Ada menentukan variabel. Ya, saya ulangin ya. Saya jawabin ya. Saya ulangin. Ibu jawab soal ini. Kenapa saya bilang soal ini mudah? Karena hanya bermain angka depan. Kalau paham angka depannya maka mudah. Oke, saya ulangin ya. Setelah adanya masalah, maka langkah selanjutnya apa? Habis masalah teori. Habis masalah adalah teori. Teori itu yang duluan apa, Bu? Literatur, hipotesis, variabel. ya, hipotesis, variabel. Ya kan Bapak Ibu? Ya. Hipotesis apa variabel duluan? Hipotesis. Maka nomor Hipotesis, 4 Pak. duluan. Di jawaban ini yang ada 4 Salah duluan yang mana? semua. Yang betul yang B. Yang ada 4-nya. Iya, yang ini nggak usah lagi jawab. Iya kan Bapak Ibu? Iya. Iya, selesai. Ngapain lagi jawab? Paham? Selesai ya, cepat sekali. Ya, Paham. Itu ya. Karena ini enak. Enaknya kenapa? Bermain dengan urutan. Bener nggak? Kan ya. Iya, jadi mudah soal ini. Saya ulangi lagi. Oke, saya mau lagi. Kita hanya bermain dengan urutan. Oke. Siswa menyampaikan pertanyaan kepada guru. Siswa mengidentifikasi variabel. Siswa presentasi, mengamati. Siswa menyiapkan alat, membuat jawaban, melakukan percobaan. Siswa membuat laporan. Oke. Urutan metode ilmiah yang tepat. Jawabannya hanya membandingkan jawaban A 4 dan 1. Ya. Kita pahami soalnya. 4 dulu atau 1 dulu? Siswa mengamati dulu baru bertanya atau bertanya dulu baru mengamati? Mengamati dulu. Iya. Berarti yang 4 yang benar, yang 1 salah. Maka perbandingannya Salah semua. yang salah satunya kita salahkan dulu. Paham, Bu? Paham.
Perhatikan bermainnya. 4165. 4162. 4162. Berarti 4162. 5 sama 2 yang 5 bermain. sama 2. Iya. Ya. Bandingkan. Siswa menyiapkan alat apa variabel dulu? Variabel dulu. Variabel dulu kan? Variabel. Variabel dulu. Maka yang A salah. Bisa dipahami mainnya? Bisa. Bisa. Iya. Kan? Pahamin ya mainnya ya. Berarti yang 2 dulu ya. Pak. Oke. 5 sama 5, 87. Perbandingan 87. Membuat laporan apa percobaan dulu? Melakukan Percobaan percobaan. dulu. Perbandingan 7 dulu ya. Oke. Ya, 2 sama Ya. 7 dulu ya. 4, 2, 7 berarti. Jawabannya adalah Jadi yang yang C. C. Paham Bapak Ibu? Bermainnya? Paham. Oke. Paham, Pak. Jadi kita nggak perlu hafal sebenarnya. Kita membandingkan aja, ya kan? Ya. Oke, lanjut ya. Masih banyak soal, Pak? Masih, tenang aja. Soal saya banyak. Tenang saja. Oke, tenang saja. Oke. Edo sedang melakukan percobaan tentang intensitas bunyi pada benda alat bahan digunakan 3 kelereng jenisnya veteran, stopwatch, dan itu. Membuat hipotesa, mengumpulkan data, melakukan eksperimen, mengkaji kesimpulan, adanya masalah, mengambil kesimpulan. Urutan yang tepat, langkahnya, ingat Bu, apa yang pertama tadi Bu? Masalah. Masalah dulu. Masalah dulu. Berarti nomor berapa Bu? Masalah 5. 5 yang benar. Ini benar, ini benar, ini benar. Yang lain Pak, yang Benar. hiraukan apa Yang ini? A sama E salah. Tinggal bandingkan 2 dan 3. 3 dulu atau 2 dulu? 2 dulu. 2 dulu. Mengumpulkan data dulu. Data. Betul. Ayo. Mengumpulkan data dulu atau ini lah saya bantu tadi ya. 2 1 2 5 2 1 3 benar, 6 benar, 4 apa 4? Ah, betul. Oke, 2 dulu Bu ya. Iya. Harusnya ini Bapak Ibu, harusnya ini adalah mengumpulkan informasi. Literatur. Iya. Literatur, Ini mengkaji. soal yang saya bilang ini harusnya direvisi. Ya, direvisi di soal berikutnya. Seperti itu ya. Ini saya benar jawabannya kenapa yang C? Karena ini harusnya mengumpulkan data itu setelah percobaan. Mengumpulkan Percobaan. informasi. 5, 3, 2, tapi nggak ada jawaban juga. Maka ini mengumpulkan data, harusnya bahasanya adalah mengumpulkan Mengumpulkan informasi Makanya atau kita mengkaji anggaplah nomor 2. literatur. Setelah itu Bu? Sah? Membuat hipotesa. Habis itu Melakukan eksperimen. habis itu Menguji kesimpulan dan mengambil kesimpulan, yang terakhir. menguji kesimpulan. Bisa dipahami Bu? Ini direvisi di soal berikutnya ya, digantinya. Paham Bu? Aman ya? Buktinya apa? Buktinya Pak? Ini bukti revisinya Bu. Soal selanjutnya di tahun 2022. Buktinya. Ini dia, direvisi. Tengok ya, direvisi nih. Soalnya sama nih. Ini soalnya sama, hanya saya ini agak kabur. Nih. Oke. Urutan langkah metode ilmiah. Langkah Bu ya. Ini cuma hanya literatur aja, literasi aja. Ini ada ininya. Apa tuan Bu? Masalah, teori, Salah teori, percobaan, Kesimpulan. Oke, yang mana nomor 2 masalah Bu? 3. Masalah 3. 3 masalah. Maka yang ada 4-nya salah kan Bu? Iya. Ya. Berarti A sama C. Menyusun hipotesis 2, 6, 2, 4. 6 atau 4 dulu? Mengumpulkan data apa literatur itu? 6 dulu, Pak. 4 mengumpulkan data. Mengumpulkan data. 6 atau 2 dulu? 6 atau 4 dulu? Melakukan percobaan 4. Bu, data itu diambil dari percobaan apa percobaan diambil dari data? Melakukan percobaan dulu, Dari Pak. percobaan. Data diambil dari percobaan berarti logikanya siapa duluan? 6. Percobaan. Maka yang 6 yang Iya. benar. Jawaban adalah yang Yang C. A. Oh, yang A ya. Iya, iya. Maaf. Percobaan dulu Saya baru. ulangin ya. Bisa dipahami? Iya, iya. Bisa. Ulangi, Pak. Ulangi. Saya ulangin ya.
Urutan langkahnya tadi apa? Masalah, Merumuskan masalah. Teori, salah. Percobaan, Kesimpulan. kesimpulan. Oke, percobaan. Masalah teori itu literatur ya. Iya, teori literatur. Paham, Bu? Masalah nomor berapa, Bu? Tiga. Teori itu Ya. menyusun hipotesis Tiga, dua. ini ya. Berarti Tiga yang ada sama empatnya tiga. salah. Oke, 3-2 betul. Dua ya. Dua. Tipis. 3-2. Melakukan 6 percobaan. dulu atau 4 dulu? 6. Data diambil dari percobaan apa percobaan itu diambil dari data? Melakukan percobaan dulu. baru Iya, mengambil melakukan percobaan dulu data. nomor 6. Jawabannya adalah yang A. Paham, Bu? Paham. Inilah revisi dari Oke. soal yang tadi. Paham, Bu? Ya, Aman? Paham, Bisa Pak. dipahamin? Iya, Pak. Bisa. Oke, kita lanjutkan soalnya. Oke, soal berapa banyak, Pak? Banyak, nggak usah takut. Oh, Kelompok Tuti banyaknya. ingin, kenapa banyak, Pak? Biar ngerti, ya kan, Bu? Kalau satu ya ngerti nanti. Siap. Iya, mempengaruhi. Maka Oke. urutan, Bu. Urutannya masalah. Cari aja masalah, Bu. Nomor berapa? Urutan masalah. Tiga. Ini benar, ini benar. Satu. Satu atau Ada empat dulu, Bu? salah. Satu Satu dulu, Pak. atau empat dulu? Satu. Satu. Ya sudah. Ibu ngapain jawab Ya, lagi? ketemu jawabannya. Ya sudah, Iya, udah yang ketemu. betul sih. Mudah kan, Bu, cara jawabnya? Udah, Pak. Iya, Ya, Pak. kalau Iya. paham konsep, mudah. Itulah Ya. cara menjawab soal. Aman, Bu? Aman. Lanjut kita. Urutan langkah dalam Lanjut. ilmiah. Apa, Bu? Urutan Masalah, berarti perumusan masalah. masalah. Urutan masalah. Masalah 3. Satu. 3-1. Ya udah, selesai. Itu, Pak, jawabannya. Ya, ngapain lagi kan? Tiga, satu. Ngapain lagi? Ke 1, 2, 5, 4. Ya. Ya, ngapain lagi kan, Bu? Ngapain lagi kan? Pengumpulan data sama eksperimen. Katanya eksperimen dulu tadi, Pak. Pak, 3-1. pengumpulan data sama eksperimen Ini gimana? 3-1 mana nih? 3-1, 2-2 apa? Oh, ini salah Dua saya. mengumpulkan Saya salah, Bu. data. Iya. Ya, Ya, saya Katanya betul, makanya Bu. eksperimen Maaf, Bu. dulu. Ya, 3. Pak. 1, 5, 2, Bu, ya? 1, 5. Iya. Betul? 3, 1, 3, 1, 5, 2, 4. Ya, betul. 2, 4. Betul, Maaf, Bu, ya. Maaf, Bu. Oke. Oke, lanjut ya. Saya begini. Lanjut kita. Yuk, maduan yuk. Urutkan metodenya. Lanjut. 2. 2 dulu, Pak Amir. Merumuskan masalah. Dua, 4, 4. Merumuskan masalah. Dulu. 2. 2, 5, 1. 2, 5, 1. 3. Inilah saya bilang nih soal UP sudah lama nih, tahun 2021. Kenapa nggak ada jawabannya? Direvisi terus. Ibu kalau gini soalnya ibu pilih apa? Ayo. Satu, Pak. Nggak ada. Ada, tapi ibu yang dekati mana? Ibu Mana, pilih. Pak? E. 4, 1. Iya, ibu pilih mana? 4. Pak. 5 dulu atau 2 dulu? E. 5 dulu atau 2 dulu? 2 dulu. 1, 2. 2 dulu. dulu, Pak. 2 2 dulu. dulu. Bisa dipahami? Bisa. Karena ini Dua sekali dulu. lagi mengumpulkan data di sini salah dia. Harusnya mengumpulkan Informasi. Di Ini literatur. soal UP 2021. Makanya terus direvisi, benar kan, Bu? Iya. Ya. Kenapa, Pak? Ya karena saya udah ada 2020. Biasa itu, nggak apa-apa. Paham, Bu? Cari yang mendekati. Iya, tapi soal Berarti- sekarang nggak lagi, Bu. Soal sekarang nggak lagi ya. Oh. Soal sekarang udah beda, Oh. udah bagus. Urutan metode ilmiah, Bu. Cari dulu masalah dulu, Bu. Iya, Masalah. Benar. Yang A yang Hipotesis. Nah, jawabannya mana jawabannya? Pak. Itu ada mesti serangkaian teori. yang Itu. C. Iya, Pak E. Kerangka teori, Pak. C. Pak. E. Nyusun kerangka teori sama Baca lagi, dengan baca apa lagi. ya? Baca lagi, apa, baca lagi. Literatur. Yang C, Pak. Yang C, Pak. Yang C. Kenapa Yang yang C. E salah? Buat kesimpulan Karena harusnya kesimpulannya terakhirnya terakhir. laporan.
Iya, betul. Iya. Di laporan terakhir, benar kan? Betul. Yang A salah di mana yang A? Yang menyusun kerangka teori dulu. Itu Pak, Itu hipotesisnya mengumpulkan Tidak hipotesis betul. kerangka. Kembali ya. hipotesis dulu baru kerangka, ya. Paham? Paham. Kenapa yang A salah? Laporannya di masa laporan di awal, di akhir laporan. Mbak, pipi Mbak. Mbak, Oh iya, Bu. oh pipi sudah belum? Apa, Bu? Mama. Lanjut, Pak. Ada ya. Lanjut kita ke soal sekali lagi, Bu. Oke, sekali lagi. Seorang siswa akan melakukan percobaan. Setelah ia pengumpulan data, maka seharusnya habis ngumpul data, datanya diapain? Diolah. Olah. Diolah, bener. Selesai. Paham? Paham. Ya, diolah, bener Ibu itu bilang. Selesai. Lanjut, terakhir. Ibu urutkan. Biar kita selesai. Malam nanti nyambung lagi. Urutan tahapan metode ilmiah yang benar. 4. 4. Berarti yang salah. Yang salah ini ya. Salah. Salah sama 2. 3 dulu atau 2 dulu? 2 dulu. 2 selesai dong. Ngapain lagi ya kan? Iya. Paham Bapak Ibu? Paham. Iya, Pak saya. Pak, nanti ada latihannya, Pak. Latihannya ada setelah nanti malam saya kirim latihannya. Paham? Paham. Latihannya Google Form. Jadi Ibu udah dapat konsep, ada latihan langsung. Paham Bapak Ibu ya? Saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Besok lanjut lagi. Saya akhiri. Ya mohon maaf Bu ya, karena waktunya diangkat karena saya nanti Sabtu saya libur. Makanya harus disiapkan. Pak Amir nanti malam ikut lagi nggak apa-apa Iya boleh ya? apa? Oke, Bu ya, materi sama. Materi sama. Ya. Nggak apa-apa Pak, biar hafal. Materi sama. Ibu mau muak lah. Ya, Pak. Ya nggak apa-apa Pak. Ya, nanti jangan Ibu bilang nanti, Pak udah Pak materi ya. Saya sakit hati lah. Bu, saya bilang malam tuh ulangan Bu, ya kan? Biar lebih paham. Ya, oke ya. Saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum Ya, terima kasih, warahmatullahi Pak wabarakatuh. Amir. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ih, udah siap juga akhirnya. Aduh, ya Allah. Dari LPTK mana saja, Bu Meniko? Ada yang dari Malang, Ibu. Pundi Bu Malangipun. Kalau saya LPTK-nya UMM. Oh, saya UM. Oh, UM. Nggih. Ada yang dari Saya Unmul dari Universitas Mula Warman, Samarinda. sama ini. Ibu dari mana? Nanti malam lagi. Iya, nanti malam aja.